Hai, kami dari kelompok pengolahan citra Universitas Gunadarma kelas 4 A15 akan menjelaskan mengenai transformasi Fourier. Saya sendiri dengan Frisky Sofianti Putri akan menjelaskan mengenai pengertian dari transformasi Fourier. Selanjutnya akan dijelasin oleh Rido. Rido. Ya, akan mulai. Benar. Oh iya, selanjutnya gue pengen ngejelasin tentang transformasi Fourier yang diskrit. Kan ada dua loh. Yang satu dimensi, yang satu lagi dua dimensi. Gue pengen ngejelasin satu dimensi doang. Selanjutnya ada dari Alfian. Nah, gue Alfian Parudin. Di sini gue mau menjelaskan tentang contoh dari Fourier transformasi dimensi 1 dan satu lagi contoh dari sial transformasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kurniawan tentang dimensi 2. Ya, di sini kalau saya Kurniawan Andi. Di sini saya akan menjelaskan tentang discrete Fourier transform dua dimensi beserta rumus dan contohnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Tobi. Akhir ya? Yoi. Depan dong. Halo, nama saya Febri Sliwadani. Nah, di sini saya mau menjelaskan apa itu MATLAB dan juga bagaimana cara penggunaan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian transformasi Fourier. Transformasi Fourier merupakan salah satu dasar penting dalam pengolahan citra dalam memproses dengan efisien dan lebih cepat dibandingkan dengan linear spatial filtering. Maka transformasi Fourier lebih cepat, terutama jika ukuran filternya besar. Transformasi Fourier memungkinkan pengolahan dengan cara mengisolasi satu frekuensi tertentu pada citra, sehingga dapat digunakan untuk menerapkan LPS dan HPS dengan ketelitian yang cukup tinggi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan transformasi Fourier discrete pada satu dimensi. Itu ada yang namanya di sampingnya ada gambar suatu gambar hingga discrete dan pada perhitungan kita hanya akan ada hubungan terhingga nilai sehingga juga disebutkan hubungan terhingga saja. Misalkan dapat suatu deret sebagai berikut: 1 1 1 1 min 1 min 1 min 1 dan min 1. Maka dapat dinyatakan dengan pendekatan discrete seperti gelombang kotak pada gambar di samping. Di situ kan terlihat ada gambar. Yang pertama itu gambar kotak dan kedua gelombang. Ini dua gelombang saja, yang ketiga itu seperti beberapa gelombang. Pada gambar yang sama juga dilihat gelombang kotak ini dapat dinyatakan sebagai jumlahan dua fungsi saja. Oleh karena pembahasan pengolahan citra menggunakan citra digital, maka hanya akan dibahas transformasi Fourier discrete saja, yaitu DFT discrete Fourier transform. Lanjut itu DFT satu dimensi atau discrete Fourier transform satu dimensi. Misalkan terdapat deret panjang n yang dinyatakan sebagai f, x sama dengan f0, f1 sampai dengan fn min 1. Maka DFT dari deret tersebut didefinisikan sebagai fu f0, f1 sampai fn min 1 dengan nilai fu seperti berikut, sama dengan 1 per n min 1 sigma s x sama dengan bernilai 0 eksponen min 2 pi f per n kali fx. Dan untuk inverse discrete Fourier transform kebalikannya, jadi sebelumnya nyari fu dan selanjutnya mencari fx, sama saja dengan yang rumus di atas, hanya yang membedakan
itu hanyalah mencari di atas FU dan di bawah adalah FX. Dan pada equalnya terdapat negatif pada FU jika dia X dia bernilai positif. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari Fourier transformasi satu dimensi. Nah, contoh ini diambil dari Polycar. Kemudian, misalkan kita memiliki sinyal xt dengan rumus sebagai berikut. Xt sama dengan cos 2 kali pi kali 5 kali t ditambah cos 2 dikali pi dikali 10 dikali t ditambah cos 2 kali pi kali 20 dikali t ditambah cos 2 kali pi kali 50 dikali t. Nah, sinyal ini memiliki 4 komponen frekuensi, yaitu 5, 10, 20, 50. Selanjutnya adalah contoh dari sinyal satu dimensi, xt. Gambar sinyal satu dimensi dengan rumus xt sama dengan cos 2 kali pi kali 5 kali t plus cos 2 kali pi kali 10 kali t plus cos 2 kali pi kali 20 kali t ditambah cos 2 kali pi kali 50 kali t. Berikut ini adalah gambar dari contoh sinyal satu dimensi seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang distrik Fourier transform dua dimensi. Dalam dua dimensi, distrik Fourier transform mempunyai input berupa matriks dan akan menghasilkan output berupa matriks dengan ukuran yang sama. Jika input adalah f, x, y, maka outputnya dapat dinyatakan dengan f, u, v. Matrik f, u, v disebut transformasi Fourier dari f, x, y. Jika diketahui fungsi f, u, v, maka matriks f, x, y dapat dicari dengan inverse distrik Fourier transform. Dalam satu dimensi, suatu fungsi dapat dinyatakan sebagai jumlahan fungsi sinus dan kosinus. Oleh karena citra adalah fungsi dua dimensi f, x, y. Definisi distrik Fourier transform untuk dua dimensi mirip pada satu dimensi. Berikut adalah rumus dari Fourier transform dimensi 2. Berikut ini adalah Fourier transform, rumus dari Fourier transform. Dan di bawahnya merupakan inverse Fourier transform, di mana M merupakan tinggi citra atau jumlah baris, dan N merupakan lebar citra atau jumlah kolom. Contoh hasil dari Fourier transform dua dimensi adalah sebagai berikut. Untuk menampilkan nilai Fourier transform suatu citra, karena keterbatasan display, seringkali digunakan nilai D U V sama dengan C log dalam kurung 1 V U V. Pada presentasi ini saya akan membahas tentang contoh tata Dirichlet. Untuk kemudahan, maka akan dibahas satu fungsi sederhana untuk melihat hasil transformasi. Berikut ada contoh fungsinya. Pertama kita buat dulu fungsi function f ratio, di mana f dan tipe. Jika if margin lebih kecil daripada 2, kemudian tipe sama dengan log, program utamanya berakhir.
Maka kita masuk ke log utama. Jika if itu sama dengan log F1 sama dengan log dalam kurung 1 plus ABS dalam kurung F. Fn sama dengan max dalam kurung F1 titik 2. IMSO dalam kurung IM2 Uin 8 F1 per Fn. Else if tipe sama dengan ABS, FA sama dengan ABS dalam kurung F, Fn sama dengan max dalam kurung FA titik 2, IMSO dalam kurung FA per Fn, else error, maka akan menghasilkan suatu pesan tipe must belong or ABS. Dan program terakhir, berikut adalah hasil output yang kita buat dalam hasil transformasi Fourier. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dalam pertama ada citra matriks A, B transformasi Fourier matriks A, yang C citra matriks B, yang D transformasi Fourier matriks B. Bisa kita lihat kemungkinan ada perubahan dalam bentuk dari segi tempatnya, dan juga matriks B sama dengan perubahan dalam bentuknya.